warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila dan PP dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila, proyek ini ditunjukkan untuk menumbuh kembangkan sikap kepedulian lingkungan. Nah, agar siswa dalam kegiatan ini bisa mengolah sampah dan memperbanyak tanaman. Tapi yang kita pelajari nanti mengolah sampahnya nanti dari bahan bekas yang kita ambil dari sampah. Nah, dari sini kita bisa menonton video tentang itu. Dapat dilihat videonya lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sampah sudah menjadi masalah manusia sejak lama dan terus meningkat setiap tahunnya. Sampah adalah barang sisa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Sampah sendiri ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup, setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sampah organik bisa berupa sisa makanan atau olahan dapur dan dari perkebunan. Jenis sampah ini dapat terurai dengan cepat secara alami. Selanjutnya adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses seperti plastik, kaleng, karet, kaca, besi, dan lainnya. Jenis sampah ini sangat sulit terurai. Nah, demikian penjelasan Miss Dewi tentang dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Oke teman-teman, yang ada di rumah teman-teman, Miss Dewi tunggu ya video kalian. Terima kasih. Selesai menonton video tadi. Nah, di sini kalian akan bermain peran nanti, ya? Bermain peran membuang sampah. Jadi di sini Ibu bermain peran membuang sampah dengan cara yang diberikan Ibu tadi ditempel. Nah, nama-nama sampah ya nanti kemudian harus bergerak menuju tempat sampah yang sesuai dengan yang kalian punya sampahnya tadi. Hah? Paham? Paham. Nah, ya, sekarang tempelkan nama-nama sampah tadi di tempat kalian, di diri kalian. Nah, habis ditempel, nanti menuju tempat sampah yang sesuai dengan ininya. Apakah sampah organik atau anorganik? Nanti maju ke depan. Nah, sudah selesai semua. Ya, sudah selesai tempelnya? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan kalian menuju tempat sampah yang sudah ada ini sesuai dengan sampah yang kalian punya tadi, yang itu tadi. Ayo maju ke depan. Ayo, Ibu mau lihat. Ya. Berarti sesudah. Sudah benar? Sudah. Berdasarkan organik dan anorganik. Sekarang kalian masukkan barang yang kalian punya itu di tempatnya tadi.
sudah selesai, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Nah, setelah kalian tadi sudah memasukkan sampah-sampah yang sesuai dengan sampahnya itu sendiri. Ada sampah organik, tadi ada sampah Anorganik. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberi pertanyaan. Nah, di manakah seharusnya kita membuang sampah? Di tempat sampah. Iya, di tempat sampah. Makanya dengan sampah ini kita mengambil sampah untuk didaur ulang. Bisa kita manfaatkan. Nah, supaya mengurangi sampah. Nah, bisa dibikin ini. Sampah ini bisa dibikin untuk kerajinan tangan. Nah, dibikin tirai. Di jendela. Nah, biasanya alat-alat yang digunakan diambil dari bahan sampah anorganik. Dengan cara bagaimana? Caranya kita ambil ini gelas minuman, bisa apa saja, gelas apa saja boleh. Yang seperti ini. Kita cuci dahulu, kita bersihkan dahulu. Setelah itu baru kita menggunakan gunting, bisa menggunakan pisau. Nah, itu alatnya untuk membuat tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bentuk yang seperti ini, dijadikan tirai. Nah, ini contohnya yang selesai seperti ini. Nah, bisa digantung di dinding. Nah, untuk dijadikan tirai. Kalau supaya lebih baik lagi, nanti diberi dicat, diberi warna. Nah, jadi bisa digunakan itu sampah tadi, sampah dari anorganik. Ya. Sekarang kita mengambil sampah anorganik yang ada di luar kelas, ya, yang akan kita buat hasta karya nanti yang sebagai hiasan dinding. Ayo, mari kita mengambil sampah di luar. Tahukah kamu jika alam tak dijaga, lingkungan rusak, muncullah banyak bencana. Mari hindari buang sampah sembarangan. Ayo belajar mengolahnya dengan tepat. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Ya, silahkan nanti yang kita pungut tadi kita jadikan hasta karya. Rawat alam. Gunakan lagi barang yang bisa dipakai ulang. Pilihlah bahan yang tak rusakkan lingkungan. Jangan lupakan proses mendaur ulang. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Pilihlah bahan yang tak rusakkan lingkungan. Jangan lupakan proses mendaur ulang. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Bersama merawat alam. Bersama merawat alam. Bersama merawat alam. Kegiatan kita hari ini adalah penguatan tadi profil pelajar Pancasila dan penguatan PPRA. Sekarang kegiatannya di sini. Yang pertama kita menyimak dulu videonya. Video dari kegiatan kita, yaitu tentang mengurangi sampah. 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Kalian yang
penonton ikut bertindak. Pasti bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu tindakan apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk kita simak 5 tindakan berikut. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Misalnya, kita bisa membawa kantung kain ke pasar atau supermarket supaya tidak perlu mengambil kantong plastik yang disediakan. Kita bisa menyimpan sedotan stainless steel dalam tas supaya tidak perlu pakai sedotan plastik ketika beli minuman di luar. Lebih baik lagi jika kita membawa botol minuman sendiri dari rumah agar tidak perlu membeli botol air kemasan di luar, atau membawa wadah makanan sendiri ketika jajan makanan untuk dibawa pulang. Selain bebas sampah, juga jadi lebih hemat dan sehat kan? Sebagai pembeli, kita bisa memilih barang-barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik atau barang yang tidak dibungkus plastik. Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik. Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik atau dengan menggunakan plastik sesedikit mungkin. Ketiga, sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu tiba di rumah, plastik yang kamu dapatkan dari luar segera kamu pilah, misalnya berdasarkan ukuran dan simpan dengan rapi. Ini supaya mudah untuk digunakan ulang ketika dibutuhkan. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih kamu simpan di tas dan dibawa waktu ingin berbelanja ke warung atau supermarket. Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah. Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil atau pot tanaman. Yang berwarna-warni atau bentuknya unik bisa dijadikan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah. Semakin lama plastik tidak berada di tempat sampah dan tempat pembuangan akhir, semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan air tanah kita. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai. Misalnya, sampah bekas botol minuman dan kantong plastik biasanya dikumpulkan oleh pengepul sampah. Bisa kita jual atau sumbangkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita mendapat uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung. Selain tindakan yang bisa kamu ambil dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kamu bercita-cita untuk jadi ilmuwan, aktivis, atau politikus yang membantu mencari penyelesaiannya loh. Yang nantinya paling merasakan dampak masalah sampah plastik tentulah generasi muda seperti kamu-kamu ini. Kalau kamu nantinya jadi ilmuwan, bisa kamu bantu temukan bahan pengganti plastik yang murah dan banyak tersedia, atau kamu temukan cara mengurai plastik lebih cepat. Sebagai aktivis, kamu bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran pada pihak yang berwenang. Kalau kamu nantinya jadi politikus, bisa kamu bantu buatkan kebijakan yang mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan bahan alternatifnya. Gimana? Keren kan kalau kamu bisa mencapainya? Nah, kalau begitu, sudah ada belum yang pernah melakukan salah satu dari tindakan yang disebut tadi? Share dengan teman-temanmu dan tulis di kolom komentar ya. Nah, dari video yang kalian simak tadi, apakah yang dapat kalian tangkap dari tayangan tentang mengurangi sampah tadi? Ada yang bisa menjawab? Dengan membuang sampah pada tempatnya, menjadikan lingkungan menjadi bersih. Iya. Ada yang lain? Iya. Dengan menjaga kebersihan, hidup kita jadi sehat dan nyaman. Iya. Nah, ada lagi? Jagalah kebersihan lingkungan kita agar terhindar dari penyakit. Iya. Nah, terima kasih. Jawabannya sudah? Iya, pesannya itu dengan menjaga kebersihan berarti kita menjaga lingkungan karena dalam Islam juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, sekarang Ibu akan menempel poster lingkungan. Nah, nanti kalian akan melihat poster ini dan akan membuat kesimpulan dari pesan dari poster ini. Nah. Ya, sekarang kalian bisa melihat poster yang sudah Ibu tampilkan, sudah Ibu tempel. Nah, sekarang kalian bisa menyimpulkan pesan yang terdapat pada poster ini tadi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan?
poster ini tadi? Dengan menjaga kebersihan hidup kita jadi sehat dan nyaman. Nah, kemudian poster yang selanjutnya. Saya Bu, Ya. jaga kebersihan lingkungan kita agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya, poster yang selanjutnya ini, posternya apa? Kenali macam-macam sampah. 1 sampah organik, 2 sampah anorganik. Terakhir. Ayo, siapa? Ya, Ya. dengan membuang sampah pada tempatnya menjadikan lingkungan kita menjadi bersih. Iya, dengan membuang sampah pada tempatnya menjadikan lingkungan kita menjadi bersih. Bersih itu sehat. Pesannya di sini tadi intinya adalah apa? Kita harus menjaga lingkungan agar lingkungan kita menjadi bersih dan sehat agar terhindar dari berbagai kuman penyakit. Iya. Kemudian, terima kasih sudah ini. Nah, tetap semangat ya. Semangat untuk menjaga kebersihan supaya kita tanamkan di dalam diri kita tadi bahwa kesehatan itu penting, kebersihan itu penting. Iya. Nah, sudah ini kegiatan kita P5 dan PPRH sudah selesai sampai di sini dulu. Nah, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi